Oke, thank you teman-teman. Indonesia Raya Tiga Stansa sudah didengarkan. Kita sambut, langsung saja kita sambut Bosman Mardigu. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bosman Mardigu. Silahkan dinyalakan, Mbak Ica, mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun berada. Terhormat sekali saya di hari Minggu ini. Biasanya teman-teman bercengkrama bersama keluarga, tetapi sahabat semua menyempatkan untuk bisa bergabung dengan acara kita selama 30 menit, 40 menit ke depan. Kehormatan bagi saya, sebuah kehormatan yang sangat luar biasa, dan dari manapun Anda berada, niatnya hari ini adalah kita menyatukan diri. Jadi teman-teman, ada hal yang dalam bahasa Inggris ya, mungkin diawali ya. Dalam bahasa Inggris itu politik itu divided atau politik itu membelah. Bahkan religion itu membelah gitu ya. Namun business is united gitu. Jadi agak sedikit banyak yang nggak setuju mungkin dengan kalimat tersebut, bahwa kok agama membelah sih gitu ya. Terus atau kok politik tuh membelah sih gitu. Buktinya saat ini Indonesia sudah terbelah tiga. Ada yang terbelah empat sih sebenarnya. Kenapa terbelah empat? Ada yang pro Ganjar, ada yang pro Prabowo, ada yang pro Anies, Caimin, dan ada yang golput. Dan diduga kali ini bisa lebih dari 20-30% bahkan yang golputnya gitu ya. Jadi itu adalah anggap faksi keempat yang tidak menyetujui karakter orangnya, nggak setuju dengan Ganjar misalnya, atau tidak setuju dengan uh, Pak Prabowo dengan track recordnya misalnya, atau tidak setuju dengan uh, Anies dan Caimin yang terlalu kanan, terlalu religius karena dia mungkin non Muslim dan lain sebagainya. Itu faksi-faksi yang di dalam uh, politik gitu ya, atau karakter orangnya. Atau ada lagi, saya baru aja beberapa ketemu sama beberapa orang hari ini di Jogja. Uh, Mereka bukan nggak suka sama Pak Ganjar, nggak suka sama Pak Anies, atau tidak suka dengan Pak Prabowo. Ada yang menarik, mereka tidak menyukai adalah ideologinya. Misalnya ideologi kiri adalah sosialis, PDIP yang dekat dengan komunis gitu. Ini ideologi, bicara ideologi. Kanannya kanan luar ini, dekat ke Timur Tengah gitu ya. Kemudian ada Pak Prabowo dan Jokowi yang sebenarnya dia tidak di tengah, tidak nasionalis tengah, tapi dia nasionalis kiri karena sudah terbukti selama dia menjabat dia kiri juga, dia sosialis juga gitu ya. Jadi ada tempat yang kosong. Jadi dia nggak setuju sama nasionalis tengah, dia kurang setuju dengan sosialis kiri, dan tidak setuju dengan agamis kanan gitu ya. Dia mau ada kelompok baru yaitu nasionalis tengah tapi kanan gitu ya. Ini nggak ada nih, kosong. Jadi dia bilang, ngapain gue memilih ketiganya, karena tidak mewakili nasionalis kanan gitu. Dia nggak mau kanan banget gitu ya. Hal seperti begini cukup menarik untuk didiskusikan, karena itulah disebut politik itu membelah, politik itu divided atau membagi gitu ya. Jadi teman-teman, kita tidak membicarakan politik hari ini. Ada hal yang lebih penting, yaitu sudah selama 10 tahun terakhir pemerintah kita, nah, pemerintah kita saat ini kurang meningkatkan pertumbuhan kapita dari masyarakat. Kurang, ini saya apa adanya, dan maaf jika ada yang pro dengan pemerintah sekarang, pro dan opung gitu. Tapi kita bicara dengan fakta bahwa
kapitanya cukup tinggi, dari ratusan per kapita menjadi hampir 2.000 atau 100%. Di zaman Pak Jokowi, kapitanya di 2014 waktu dia menjabat itu PDB per kapitanya adalah 3.600-an. Nah ini PDB per kapita ini adalah income rata-rata orang Indonesia. Nah sekarang bicara bisnis dulu ya, supaya memahami gini. Saya menceritakan seorang bilioner bernama Chris Gardner. Nanti kita cerita tadi, saya lompat sebentar. Chris Gardner, mungkin beberapa orang ini Bosman ngapain sih nyebutin nama yang gua kagak kenal gitu ya. Oke, begini maksudnya. Chris Gardner ini adalah sedikit dari orang hitam atau di Amerika bilioner gitu ya. Sekali lagi, Chris Gardner adalah sedikit dari orang Amerika yang berkulit hitam bilioner gitu ya. The Pursuit of Happiness itu ada yang benar. Nah, ada seorang pebasket yang sangat terkenal namanya Earvin Johnson. Magic. Suatu hari pemain pensiun, dan usia pensiun yang 35 tahun, dan itu masih muda sekali. Orang pensiun kalau pegawai negeri kan 8 tahun, tentara. Kalau kita tema yang mungkin pensiun gitu ya, 2 sampai 25 udah ketua, dan di umur 30, 35 nggak ada main sepak bola 45. Demikian kompetitif, jadi rata-rata sampai 34. Jadi Magic Johnson juga dia punya duit, tapi dia mentor, dia orang yang bisa dia untuk event band lagi, karena support dia olahragawan. Dia mencari guru, dan orang mereka adalah sesama mereka. Chris Gardner lah yang calon sebuah party. Magic Johnson bertemu dengan ketemu di LA, dengan Chris Gardner. Dia bilang, Mr. Gardner, do me a favor, katanya gitu. Dia berbicara jelas karena dia adalah selebriti atas, dia orang atas, dia sejajar, bahkan could you do me a favor tuh ada kan? Dia bilang, bisa ajarin gue. Maka Gardner tanpa jeda dia akan, gue nggak bisa nolong lo. Oh why, katanya gitu ya, nggak bisa gitu. Intinya diskusi mau tidak terpenuhi. Tapi Magic Johnson bilang, kenapa gue? Terus dia bilang, tahu sendiri, atlet apalagi world class atlet Magic Johnson ini yang ngotot gitu. Suatu dia bilang, Mr. Gardner, bisnis, jawaban dia no, gitu ya. Sampai 3 kali ketemu, bisa pojok, dia bilang, dari lu gue mau nanya, news kamu baca? Ya, of course. Magic Johnson. Kemudian Chris Gardner melanjutkan. Ya, si Magic Johnson. Terus gitu ya. 6 bulan kemudian sama Mr. Gardner, dan udah mulai berubah.
ya agak polite. Gue baca koran. And what do you? A business. Oke. Jadi lu mulai merubah cara berpikir lo. Ini, Witty. 6 bulan lagi baru kita ketemu. Saat itu apa yang dilakukan oleh meja? Dia baca news, business news, buku news. Dia tentang, bukan buku, tentang business news. Kemudian belajar buku bisnis dan lain sebagainya. 6 bulan kemudian, oke, apa yang kamu masukin? Akhirnya singkat cerita, membeli license Starbucks, membuat Starbucks dengan cinema, dengan seperti sekarang mungkin 21 gitu ya, dan sangat 126 cabang, membuat Magic Johnson menjadi atau mungkin 4 kali kekayaannya. Dan oke, adalah teman-teman yang hadir saat ini berapa jumlahnya ya? 409 orang saya. Yang saya tanya adalah berapa jam sehari Anda membaca koran bisnis, membaca berita bisnis, kabar terakhir berapa saham kabar terakhir bagaimana Elon Musk dengan startingnya, kapan Anda gitu ya? Kalau nggak pernah, lupa bilioner, udah gitu aja gue ngomong apa adanya. Gardner malam ini, setuju ya? Jadi kita harus membuka wawasan kita tentang apa itu. Setelah Anda membaca buku diskusi bisnis, maka yang kedua adalah orang di sekeliling Anda. Pengangguran kah? Pebisnis kah? Pebisnis yang sukses? Pebisnis yang sudah makan asam garam? Sama Anda, gitu ya. Semua mempengaruhi diskusi. Jadi terkadang malam ini bukan jadi Jokowi. Janganlah juga. Jadi kita akan masuk ke adalah memahami lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Bisnis, retail, atau saya menyebutkan istilah-istilah gitu, buka Google gitu ya, to customer gitu ya, atau bisnisnya adalah B2B. Bisnis B2B itu ada nyari rumah, ada arsitek, Anda bisnis to bisnis karena misalnya Anda gitu ya dapat kerja agar gitu ya, Anda bisnis, Anda nyuplai sesuatu ke bisnis, dan bisnis to customer. Jadi ayam geprek, buka misalnya masjid halal lah ya, jangan yang macam-macam loh. Jadi hal-hal seperti begini itu langsung B2C. Jadi ada lagi macam-macam, ada bisnis to government dan lain sebagainya. Antara negara satu dengan negaranya gitu ya. Negara satu dengan negara lain tapi dengan swasta dan lain sebagainya. Dan yang paling banyak 90% adalah dengan customer. Nah, terbagi dua lagi. Red Ocean, mainnya banyak, pasarnya besar. Red Ocean business. Jadi
pedagang banyak, kemudian pasarnya juga besar. Yang paling parah adalah di red itu pasarnya kecil, banyak. Itu darah-darah itu, gitu. Pasarnya besar, sedikit, gitu ya. Nah, bisnis yang untungnya besar di Blue Ocean, gitu. Blue Ocean adalah Anda harus Anda mendapat Anda edukasi pasar dan Anda bertabrak sama regulator, gitu. Jadi kalau bermain Blue Ocean, Anda panjang. Kalau Anda cuma modal dapat ide jenius dan satu-satunya itu, gitu ya, Blue Ocean dan Forex. Kali jawabannya kita jenis-jenisnya. Oke, sekarang apa yang mau bicarakan ke depan, gitu ya. Udah wacana semua. Kita tahu bahwa di dunia piramida kehidupan 3%, kemudian yang ke bawah bottom of pyramid. Sebut manusia kaya 8 miliar manusia kaya itu tidak, gitu ya. Maka kita mencoba melebar kekayaan itu kita menganggap duit 10 miliar dunia dianggap sebagai kaya. Ternyata orang kaya itu 1,7%. Bayangin, saya minta teman-teman bayangin ya. Orang, dan bukan individu, yang memiliki $1 juta, keluarga memiliki $1 juta, keluarganya isinya 6, isinya 4 gitu ya. 1,7, sisanya yang 80% mediocre di tengah, dan yang 17 kemiskinan dan bahkan sangat-sangat miskin. Membicarakan bahwa ternyata 8% manusia di dunia biasa. Saya mau teman-teman semua. Saya tidak ingin 500 hari ini adalah di atas rata-rata. Anda harus masuk di kelompok. Setidaknya berpikir Anda, bertindak Anda, atau hasil itu proses. Sekali lagi, Anda masih gitu ya. Kemudian broker ini bisa gitu ya. Broker ini bisa terjadi dan manusia mediocre biasa-biasa saja. Karena kita takut, terus takut gagal. Anda baru mau udah gua nggak punya modal, miskin, gua nggak sekolah, gua nggak pinter. Alasan Anda menjawab itu latar belakangnya takut. Takutan terbesar gagal. Pertanyaan saya, kalau gagal Anda mati. Emang gagal Anda nggak bakal punya. Emang kalau gagal terhina gitu ya. Jadi ini yang mau, jangan pernah takut. Itu satu. Dua, yang kedua, jangan pernah belajar seperti ini, dan saya appreciate
10 menit ke depan masih mau bersama saya. Sekarang kita masuk bicara gagal yang gitu ya. Teman-teman, $1 juta aset dari mereka memiliki $1 juta, keluarga tersebut 1,7. Ini adalah self millionaire. Saya mau dari 1,7 manusia menjadi milioner karena uangnya punya atau aset. Kalau di Indonesia 15 adalah self millionaire. Ini saya mau, kalau yang 30% itu sudah orang kaya. Keluarganya sudah pejabat. Dan suksesnya dari yang lain. Tapi berita baiknya bahwa dia ini artinya yang hanya biasa-biasa itu 70%. Karena dipikirkan Anda bilang bokap gue orang biasa-biasa aja, pasti gue nggak suka. Pesan kok yang seperti itu gitu ya. Semua gitu ya. Untuk menjadi milioner itu berangkat 70%-nya dari ini gitu ya. Nah, tekankan ini. Apa di milioner itu harus berbisnis? Jawabannya adalah Anda untuk menjadi berbisnis, Anda harus punya mindset Anda bisa menjadi milioner. Pelajaran dasarnya dulu gitu ya, pelajaran dasar. Kalau maka bekerja waktu tertentu adalah wajib. Bekerja wajib. Jangan buru-buru jadi, karena tidak semua orang di pebisnis tidak menjadikan. Bentar ya. Nah, bekerja menukar waktu Anda. Bekerja adalah menukar waktu uang. Nah, apa yang kuli Anda menukar paling top 5 Indonesia. Maksudnya Anda dalam lembur ya paling ekstra tenaga Anda tadi dengan uang. Tukar waktu Anda, tak Anda, pemikiran Anda. Gitu ya. Mau lebih enggak kamu, uang kamu, skill kamu, pikiran dan skill. Sebulan. Kamu, tenagamu, otak
gitu ya, gede lagi dapatnya gitu. Kalau sudah waktu skill kita bagi, harusnya Anda udah bagi hasil kan, porsi usaha setahun sekali, memahami posisi adalah Anda membuka usaha, yakin bos Anda kolaps. Pekerja pun otak yang terus encer, skill penjual, manajemen, other people, menyelesaikan masalah, bisa mendistribusikan pengetahuan, skill leadership, dan di work Anda gitu ya, sahabat Anda, bank BUMN, kampus, atau nah, hal-hal seperti itu tuh net high caliber, tenaga Anda masih prima, pilihannya dua, atau ya, ini dunia money. Sekali lagi, buku yang menarik namanya The Richest Man 26, buku-buku dalam apa, pelajaran tentang uang, usaha diri Anda, persen itu hilang. Jadi dulu, kalau anggap sekarang ini adalah gitu, di British Museum of artefaknya punya sampai saat ini, buku itu saya kasih, kalau Anda masih berapapun income, tabung, taruh di itu taruh aja udah, nasihat ya. Biasanya berbuat orang lain supaya kaya. Jadi kalau orang lain kaya, banyak orang itu semua, dan
far gitu ya. Nah, Stanford udah pulang ke Indonesia tadi MMBC kita untuk join. Anda mengenal ya, kadang-kadang istilah kita untung gitu ya, karena tim manajemen yang bagus. Apa sih kekayaannya Pak Gita? Namanya the match gitu ya. Bisa dua gitu. Atau 100 hektar itu hotel Shangri-La-nya itu baru satu aset. Traveloka di begitu juga saya lagi satu lagi Mas Menteri. Oke, kita balik ke value of money. Bisa membedakan apa itu invest. Anda masuk uang pikiran Anda. Anda bisnis tersebut. Anda bisa aktif membantu Anda ada waktu. Anda 100%. Ini yang kuncinya. Kalau Anda ini hati dalam investasi. The show gitu ya. Orangnya masih baru-baru membagi waktu Anda, tenaga negeri, sabar. Anda harus nabung pada orang lain, tentunya keluarga Anda main ikan, sesuatu pengen buka tambak, dia juga sahabat, hobinya mancing, kenal ikan, kenal dengan orangnya, kenal sesuatu yang wah keren nih, itu benda apa, Anda nggak kenal. Dan terakhir, zero sum business. Ini saya punya kripto yang namanya forex. Pengalaman saya, kalau itu bisa membuat saya, gue head of treasury, gue main forex.
Reuters Monitor Direct Voting System yang bidding BC segala macam, kemudian ada yang sell, ada yang 5 years cerita. Emang saya nggak pernah harus menjadi bilioner, lupakan. Tapi kalau itu adalah uang hilang-hilang, tak nih gue mau buang deh, hanya untuk tapi jangan bilang, wah gue jadi bilioner dari sini. Ya paruh waktu cuma gituan doang. Karena investasi ada sektor real adalah bisnis. Nah kalau Astra Ari ada sawitnya, di tes seperti orang bodoh aja, ikuti masuk apa, ikuti dah, ikuti. Ya teman-teman, sekarang dari awal mengajarkan kita kalau untuk jam sehari dengan informasi-informasi apa yang terjadi di dunia, apa yang terjadi di sekitar dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian bilioner alias mereka jadi networknya kaya. Kemudian entah itu pegawai negeri atau swasta, pikiran Anda, stamina karena Aris hilang, skill Anda. Kalau banyak ikutin MMB, they're very rich gitu ya. Gedenya ada. Kemudian mikirin ya, mau buat makan, mau buat langsung tabung. Investasi yang terakhir involved di dalamnya pada saat bisnis tersebut adalah kerjaan buat bisnis gitu ya. Kita malam ini cukup melanjutkan diskusi dan kesempatan lain dari saya